Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera. Saya Sigit Setiawadi. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai cara otomatis kaya sejati. Apa yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki banyak uang, Bapak Ibu? Ada dua cara. Yang pertama adalah hidup hemat dalam kesederhanaan. Yang kedua adalah memperbanyak pendapatan Anda, yang artinya menambah kerumitan. Ya, jadi kalau yang hidup hemat itu lebih mudah dilakukan, Bapak Ibu ya. Misalnya dulu pada waktu masih muda itu punya cita-citanya banyak, bisa bebas, bisa punya banyak uang, mobil mewah dan lain-lain. Apa boleh buat, penghasilannya kecil, UMR gitu ya. Maka yang kalau hidup hemat itu lebih mudah dilakukan ya, semuanya dimasukkan ke situ. Mobil jadikan sepeda motor, rumah besar jadi rumah kecil, ya naik kapal pesiar jadi naik feri, menyeberang dan sebagainya. Nah, cara lain adalah penghasilan dibesarkan. Ini lebih rumit. Kenapa? Karena Anda harus merubah cara. Ya, Bapak Ibu, Anda tidak mungkin melakukan hal-hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus mau merubah cara atau menggunakan cara yang berbeda pula. Ya, jadi di sini penghasilannya dibesarkan sehingga penghasilan Anda itu bisa mencakup semua keinginan Anda masa lalu. Nah, cara menjadi kaya itu seperti apa? Cara lama itu seperti ini Bapak Ibu ya. Punya cita-cita kemudian merantau. Nah, di rantau ketemu dengan orang kaya, bergaul, magang dan lain-lain sehingga akhirnya ketularan ya, membangun bisnis kuadran kanan dan menjadi kaya. Nah, itu hampir semua orang kaya itu perantau dan melalui cara seperti ini. Nah, yang sekarang tidak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang cukup menggunakan pola pikir. Kalau ingin kaya, ya merubah pola pikirnya dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar itu. Kemudian mengikuti seminar orang kaya, ya seminar inspirasi dan visi, dan membangun bisnis kuadran kanan, dan akhirnya menjadi kaya. Itulah caranya. Anda bisa memilih yang mana. Mau merantau secara fisik atau merantau secara mental. Dua-duanya harus butuh merantau. Jadi Bapak Ibu, orang biasa itu mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kaya sejati, ya, kaya sejati itu artinya bebas finansial dan waktu, punya uang dan waktu yang cukup untuk melakukan apapun yang Anda inginkan kapanpun Anda mau. Itu namanya kaya sejati. Kalau tidak ingin kaya sejati, ya tidak apa-apa, itu pilihan kok, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi karyawan, pebisnis kecil, profesional, pakai dokter, notaris, dan lain-lain, bisnis online, money game, ya. Kemudian direct selling, multi level marketing, ya, itu bertani, beternak, itu semuanya tidak bisa memberikan kebebasan finansial dan waktu. Nah, kalau Anda ingin bebas finansial dan waktu, pertanyaan berikutnya adalah Anda punya uang apa enggak? Atau punya modal apa enggak? Kalau saya punya modal. Ini warisan dari tantenya tetangga saya misalnya gitu ya. Maka Anda boleh melakukan menjadi investor atau beli bisnis waralaba, beli Indomaret, beli KFC dan lain-lain. Kalau enggak punya uang, nah pertanyaan berikutnya adalah punya umur enggak atau masih panjang enggak waktunya? Kalau umurnya kurang dari 30 tahun, silakan Anda membangun bisnis yang disebut konglomerasi, yaitu bisnis besar Bapak Ibu, bangun bisnis. Butuh muda, karena apa? Karena masih tahan untuk bangkrut berkali-kali. Karena untuk bisa punya konglomerat itu, menjadi konglomerat itu harus bangkrut dulu berkali-kali. Nah, kalau tidak, ya, usianya tidak cukup, ya oke, networking, gitu ya. Tidak ada cara lain. Sekarang bagaimana kalau orang yang sudah berumur tanpa modal, tanpa keahlian, ya seperti saya dulu lah. Ingin kaya sejati, tapi usia saya waktu itu sudah 49 tahun. Saya tidak punya modal, tidak punya keahlian, dan lain-lain. Maka ya, di sini enggak ya, karena saya ingin kaya sejati. Jadi investor dan waralaba enggak juga, saya enggak punya uang.
Konglomerasi, apalagi saya tidak ahli bisnis. Networking yang bisa Bapak Ibu. Dan ini dulu saya tolak. Bertahun-tahun saya menolak ini. Tapi lama-lama ya mau tidak mau ya harus melakukan. Sekarang kalau network, kita ingin membangun network, kita harus lihat dulu asal bonusnya itu dari mana. Kalau asal bonusnya itu dari jual beli produk di dalam network yang kita bangun itu sah. Ya. Itu namanya model prosumer, profitable consumer. Ya. Ada 3, direct selling, multi level marketing, dan networking. Itu pengembangan aja. Direct selling itu cuma sendirian, jualan, membeli dari pabrik, kemudian dijual. Ya. Bapak Ibu, selisih dari pabrik ke konsumen itu banyak loh, 60% itu selisihnya. Ya, biasanya digunakan untuk keuntungannya macam-macam itu ya, grosir dan lain-lain. Tapi ini direct selling digunakan untuk keuntungannya sendiri. Kemudian multi level marketing itu mengajak beberapa orang untuk menjual produk. Jadi ini jaringan penjual. Biasanya ada tutup poin, ada stokis dan lain-lain ya, karena perusahaannya masih kecil, produknya masih beberapa belas biji atau beberapa puluh saja, sehingga harus dipaksa menjual, dipaksa tutup poin, harus membeli, karena membeli harus menjual. Nah, beda dengan networking, ini jaringan pemakai. Ibaratnya Anda mencari 1000 orang, masing-masing pakai 1, hasilnya sama 1000. Ya, nah, ini sah Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari bawah, yaitu dari orang baru, orang yang ingin join, sudah disuruh membayar jumlah besar untuk dibagi-bagi gitu ya, maka itu yang tidak bagus ya, karena disebut multi level recruiting ya, atau money game. Ya, jadi kita mendapat uangnya dari orang yang bergabung. Kalau di network, orang bergabung bayar hanya untuk administrasi ke perusahaan. Sedangkan yang menggabungkan nggak dapat apa-apa. Beda dengan multi level recruiting ini. Yang menggabungkan dapat uang. Biasanya ada bonus pasangan, bonus ini, bonus itu, macam-macam. Ini ada perusahaan angin surga biasanya ya. Perusahaan yang menjanjikan berbagai macam. Tapi sebetulnya uangnya bukan didapat dari perusahaan itu. Tapi didapat dari orang baru. Ya, ini yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Karena menurut fatwa dari MUI seperti ini Bapak Ibu. Ini definisi money game menurut fatwa MUI tahun 2009 ya. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung kemudian. Dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya kamuflase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apapun itu kalau berbentuk jaringan dan kita mendapatkannya dari uangnya dari orang yang mendaftar, maka itu termasuk di sini, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu kalau kita ingin memilih kerjasama bisnis yang bersistem, ya. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa Anda sedang membangun aset jangka panjang yang harusnya bisa diwariskan. Itu dari Robert Kiyosaki ya, sehingga harus hati-hati memilihnya. Bukan rancangan bisnisnya yang penting Bapak Ibu, bukan gembor-gembor sistemnya begini begitu, bukan, tapi track recordnya yang paling penting. Ya. Yaitu bisnisnya legal, bukan money game, sudah berumur di atas 10 tahun, ada produk yang berkualitas, ada rancangan pendidikan yang jelas, dan ada orang yang sudah berhasil, yang kemudian pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, ya sudah, tidak usah dianukan. Legal, produknya berkualitas, rancangan pendidikannya jelas, tapi baru setahun, nah tentu saja belum ada orang yang berhasil, ya. Ya, jangan diambil Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kerjasama bisnis yang saya lakukan. Ya, ada supplier, support, sponsor, dan Anda. Ya. Nah, jadi sponsor itu adalah orang yang mengajak Anda. Supplier itu perusahaan yang mendirikan toko, mengisi toko, mengelola toko. Support itu perusahaan yang membuat sistem dan memberi pelatihan.
Nah, ini contohnya misalnya Anda membeli produk seharga 750.000 ke pihak supplier. Kemudian Anda mengajak 20 orang teman-teman Anda, kemudian masing-masing itu mengajak 10 orang, ya, maka jumlahnya jelas, ada 20 kali 10 atau 200 orang dikalikan 750, maka omsetnya adalah 150 juta. Nah, kalau omset 150 juta, maka kan dapat bonus 15 juta atau 10%. Biasanya ini dicapai dalam waktu 6 sampai 12 bulan, ya. Kalau kemudian ada 3 orang yang masing-masing punya omset 150 juta, itu biasanya disebut emerald, ya, dalam waktu 1-2 tahun. 50 juta penghasilannya Bapak Ibu. Kalau ada 6 yang seperti itu, maka disebut diamond dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Dan perjalanan ke luar negeri 2 kali. Ya. Nah, supply-nya adalah MW Corporation, Bapak Ibu, supportnya adalah MSO atau mekanisme sukses otomatis. Nah, saya bicara tentang MW dulu. MW itu perusahaan yang sangat besar, Bapak Ibu, berdiri di Ada Wichiken, didirikan tahun 59 oleh Chris DeVos dan Jeff Van Andel, keduanya sudah almarhum sekarang. Masuk ke Indonesia tahun 92, ada di 100 negara dan teritori, tapi di Israel tidak ada. Saya khusus mengatakan Israel karena apa? Banyak orang yang menghubungkan MW dengan Yahudi, sama sekali tidak, Bapak Ibu, ya. Chris DeVos dan Jeff Van Andel itu orang yang ya anti lah katakanlah kepada Yahudi, ya. Perusahaan ini tidak memiliki hutang, omset terbesar dari semua bisnis networking. Sampai tahun 2018 nomor 1 masih. Variasi produknya banyak, mayoritas consumer good, karena itu termasuk bisnis networking bukan MLM. Nah, produknya ini karakteristiknya bagus, yaitu berkualitas bagus, konsentrat, ekonomis dan awet, ramah lingkungan, dan ada jaminan kepuasan atau uang kembali. Jadi MB nomor 1 Bapak Ibu, ya, sampai data 2016, tapi kemarin 2018 masih tetap nomor 1. Nah, sekarang problemnya ini biasanya. Mengapa kita tidak menyukai networking atau MLM? Bahkan orang yang tidak mengenal MLM atau networking pun tidak suka gitu ya. 99% orang di dunia ini tidak suka. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, sangat berlawanan. Jadi networking itu sangat berlawanan dengan program pikiran bawah sadar Anda, ya. Di bawah sadar Anda itu lawan rezeki Anda rendah, networking itu penghasilannya bisa besar. Itu sudah takut, tidak tertarik. Bawah sadar Anda sukanya aktif, penghasilan aktif yang bekerja keras. Kalau di networking nanti dapat penghasilan pasif, nggak tertarik. Bawah sadar pola pikir miskin, di networking bisa kaya sekali Bapak Ibu, gitu ya. Yang ini takut pensiun, networking bisa freedom pensiun. Ya semua berlawanan Bapak Ibu. Nah, yang menjadi problem adalah bawah sadar itu 90% pikiran itu bawah sadar, hanya 10% yang pikiran sadar. Nah, 2 audioterapi bawah sadar itu sebetulnya tujuannya adalah membawa pikiran bawah sadar Bapak Ibu punya pola pikir kaya, ya, punya penghasilan besar, pasif dan lain-lain, ya. Sehingga networking merupakan salah satu bisnis yang akan dilirik oleh bawah sadar Anda atau oleh mekanisme sukses otomatis kita. Nah, yang tidak mendengarkan 2 audioterapi bawah sadar ya tentunya sama sekali tidak ada perubahan dalam pola pikirnya. Meskipun mendengarkan video dilihat, e-book dibaca, tetap aja tidak bisa berubah. Nah, ini aneka produk dari MB, ada 600 sampai 700 produk, bermacam-macam ya. Nutrilite, ada sertifikat halal ya, artistry, jadi perawatan wajah, perawatan tubuh, suplemen, home tech dan lain-lainnya, perawatan mobil itu semua ada. Bahkan besar kebutuhan rumah tangga saya disuplai oleh MB. Nah, banyak orang menganggap bahwa produk MB itu mahal, ya. Padahal tidak Bapak Ibu. Ini contoh yang obat kumur merek L itu 23.600, itu habis dalam waktu beberapa kali kumur sehingga setiap kumur 1.400 nilainya. Blister mouthwash itu harganya seperti mahal, 135.000 dengan kemasan yang kecil, tapi itu pekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi
kumurnya pakai diencerkan. Akhirnya nilai per kumurnya cuma Rp300. Jauh Bapak Ibu. Deodoran ini 21.000 per bulan. Yang roll on itu cuma 7.000 per bulan. Jauh banget Bapak Ibu. Deterjen merek RM itu 4.350 sehari. Kalau yang deterjen SA8 tanpa ngucek ini ya 2.800 sehari. Jadi secara jangka panjang sangat murah produk MB. Dan terbukti bahwa grup yang saya bangun 2004 sampai 2005 dulu, sampai sekarang masih beli terus produknya. Padahal saya sudah tidak kontak mereka, tidak berhubungan sama sekali. Tapi mereka terus mau beli produk. Nah, Bapak Ibu, MB itu jaringan perdagangan biasa ya. Ini bukan jenis-jenis money game dan lain-lain yang banyak sekali di luar. Ya. Jadi kalau konvensional itu distributor besar membeli produk ke pabrik, kemudian distributor kecil ke pengecer, ke konsumen. Nah, masing-masing tentu dapat penghasilan sesuai selisih, ya, selisih bonus masing-masing. Nah, di MB, konsumen yang tersusun dalam grup membeli produk ke pabrik sesuai kebutuhannya. Ya, butuh satu ya beli satu dan lain-lain. Nah, akhir bulan dinilai siapa yang grup mana yang beli banyak, tergolong konsumen apa enggak, tergolong pengecer, distributor kecil, distributor besar, tergantung omset grupnya. Dan penghasilannya juga sesuai selisih masing-masing peringkat. Dari 3% sampai 21%. Ya.